Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rindi Dwi Cantika dengan NIM 7020012001. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai my potential is going to help promoter. Jadi, saya akan membahas mengenai apa sih potensi saya untuk menjadi seorang promotor kesehatan. Oke teman-teman, jadi ada 8 kompetensi promosi kesehatan di puskesmas. Namun yang saya jelaskan nanti hanya berdasarkan dari pengalaman organisasi saya sejak saya SMA. Nah, penasaran? Yuk disimak videonya. Baik, untuk yang pertama yaitu melakukan perencanaan. Jadi, dulu sejak saya SMA, guru saya itu menjuluki saya sebagai siswa yang aktivis. Ya, mungkin mereka melihat saya sibuk untuk mengurus organisasi sana-sini. Jadi, dalam suatu organisasi, apabila ingin melaksanakan kegiatannya, maka akan mengadakan rapat. Nah, dalam rapat tersebut, kita akan membahas mengenai perencanaan program kerja yang akan kita laksanakan. Yang anak organisasi pasti sudah tahulah mengenai hal ini. Jadi, ini adalah beberapa dokumentasinya. Yang kedua yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi potensi komunikasi yang saya miliki, alhamdulillah sudah bisa menempatkannya dengan baik. Artinya, di mana saya bicara dan kepada siapa saya bicara, alhamdulillah sudah menempatkannya dengan baik. Nah, menurut saya juga sebagai seorang mahasiswa, skill komunikasi yang baik ini harus dimiliki dan harus terus diasah. Apalagi nantinya saya akan menjadi sarjana kesehatan masyarakat, di mana SKM itu memiliki ciri khas yaitu berkomunikasi dengan baik. Dan ini adalah dokumentasi di mana saya berkomunikasi dengan anak-anak sekolah dan ia mendapatkan informasi yang baru sekaligus informasi yang saya sampaikan sudah bersifat edukasi. Dulu saya juga masuk ke dalam organisasi Education for Nation Sulawesi Selatan. Dalam organisasi ini begitu banyak hal yang dapat saya pelajari, terutama masalah komunikasi, informasi, dan edukasi ini. Yang ketiga yaitu perluasan jejaring kemitraan. Nah, dari organisasi EFNED itulah saya bisa memperluas kerjasama saya dengan sekolah lain, seperti foto berikut ini. Jadi ini adalah foto saya dengan rekan saya yang berasal dari sekolah lain dalam kegiatan edukasi yang dilakukan di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng, Rapang. Yang keempat yaitu advokasi dan kebijakan. Nah, dulu sejak saya SMA kelas 1, saya memasuki organisasi yang namanya MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi, fungsi dari anggota MPK itu untuk mengawasi kinerja OSIS dan memberikan kebijakan-kebijakan yang berupa aturan-aturan yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi, setiap anggota OSIS yang melanggar aturan maka akan diberikan surat peringatan atau SP. Ketika sudah 3 kali, maka MPK lah yang mendesak untuk dikeluarkan dari kepengurusan. Jadi itulah gambaran kecil mengenai advokasi dan kebijakan yang saya terapkan di SMA dulu. Yang kelima yaitu humas atau hubungan masyarakat. Nah, dulu sejak saya SMA, kelas 2 SMA, saya pindah ke organisasi OSIS. Jadi, saya bukan lagi MPK yang mengawasi OSIS, tetapi saya sudah masuk ke dalam kepengurusan OSIS. Nah, dalam organisasi OSIS itu biasanya setiap ingin melaksanakan kegiatan di luar sekolah, pasti kita harus meminta persetujuan dari oknum yang berada di wilayah tersebut. Seperti pada dokumentasi berikut ini. Jadi, meskipun saya bukan dari seksi humas, tetapi ini adalah kerja per tim. Jadi, saya pernah meminta izin ke kantor polisi untuk meminta persetujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan di OSIS. Yang keenam yaitu pemberdayaan.
Pemberdayaan yang pernah saya lakukan di lingkungan sekolah yaitu mengajak kepada seluruh warga sekolah untuk kerja bakti seperti dokumentasi berikut ini. Di sini, kami bergotong royong untuk membersihkan sampah yang ada di selokan. Begitu pula, rumput yang panjang kami cabut untuk meningkatkan estetika sekolah sekaligus kebersihan sekolah. Yang ketujuh yaitu mediasi. Jadi bentuk mediasi yang pernah saya dapatkan di kepengurusan OSIS yaitu jadi ada salah satu program OSIS yang namanya kotak saran. Nah, siswa memasukkan saran-sarannya tentang kenyamanannya belajar di sekolah, dan semua saran yang masuk kami dari OSIS lah yang membicarakannya atau menindaklanjutinya ke guru yang bersangkutan. Jadi kami menjembatani antara siswa dengan guru. Yang kedelapan yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, pasti yang anak organisasi selalu melakukan monitoring dan evaluasi pada saat melakukan kegiatan. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi monitoring itu setiap hari dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan apabila setelah kegiatan tersebut selesai. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan lagi potensi saya bila ditinjau dari tugas promotor kesehatan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 5 tugas promotor kesehatan. Nah, apabila saya disuruh memilih, maka saya akan memilih untuk menjadi pendidik. Nah, kenapa pendidik? Karena memang saya gemar untuk menyampaikan informasi maupun ilmu yang saya dapatkan kepada orang-orang. Saya itu merasa lega dari tanggung jawab. Jadi sebenarnya ilmu itu harus dipertanggungjawabkan. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa sampaikanlah walaupun seayat. Nah, maksudnya di sini yaitu sekecil apapun ilmu yang kita miliki harus kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi kalau kita menjadi sarjana kesehatan masyarakat nantinya, maka kita harus menyampaikan ilmu-ilmu kesehatan yang kita pelajari kepada masyarakat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.